Bab 2741. Kamu baik-baik saja kan? Karena ketakutan, Reni bergegas menghampiri Iwan dengan cemas. Saya baik-baik saja, Iwan mengangguk. Bagus, Reni mengamatinya dari atas ke bawah dan bersantai ketika dia memastikan bahwa dia tidak terluka. Sedangkan kedua lelaki tua itu tidak mengejar Iwan. Salah satu pria itu berhasil mengambil Baki dan menyelamatkannya dari Iwan untuk mencegah Iwan menyakiti Baki lebih jauh atau menggunakan dia sebagai sandera. Aku akhirnya aman, Baki menghela nafas lega. Baik Aurel dan Gaston juga merasa lega. Gaston dikalahkan oleh Iwan dan nyaris menderita luka lebih lanjut akibat serangan Iwan. Untungnya, kedua pria yang dibawanya langsung bereaksi tepat waktu. Mereka lalu menangkis Iwan dan berhasil menyelamatkan Baki, yang mana cukup beruntung mengingat situasi saat ini. Anak ini kuat, mengapa kita tidak membiarkan ini berlalu begitu saja? Kedua lelaki tua itu berkata sambil berpikir. Karena Iwan menggunakan energi spiritualnya, mereka berdua tidak dapat mendeteksi apapun dari Iwan dan tidak dapat menebak di level mana Iwan berada. Namun karena Iwan berhasil mengalahkan Gaston dan menghindari serangan mereka, dia harus berada dalam kondisi tahap semi yang muna atau lebih tinggi. Untuk seseorang di usia Iwan mencapai tahap semi yang muna, dia harus sangat berbakat dan memiliki potensi besar untuk pertumbuhan di masa depan. Selain itu, Iwan adalah pacar Reni dan mendapat dukungan dari keluarga Morrison. Dengan mempertimbangkan semua aspek, mereka tidak boleh melewati Iwan. Oleh karena itu, para lelaki lanjut usia merasa bahwa yang terbaik adalah berhenti sebelum situasinya semakin memburuk untuk mencegah musuh yang kuat bagi keluarga Greenstone. Melanjutkan tidak akan membawa manfaat bagi keluarga Greenstone dengan cara apapun. Jadi mereka tidak terus menyerang karena tidak ingin memperburuk situasi. Membiarkan ini berlalu? Tidak mungkin. Orang ini mematahkan kakiku. Tidak mungkin aku membiarkan ini berlalu. Baki berteriak kesal. Iwan mempermalukannya di depan umum di toko dan sekarang kakinya patah. Jadi tidak mungkin dia bisa berdamai. Baki benar. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Keluarga Greenstone punya reputasi yang harus dijunjung tinggi. Gaston berkata dengan kejam. Meskipun Iwan kemungkinan besar berada di tahap semi yang muna dan hal ini mengejutkan mereka, kedua pria yang dibawanya bersama-sama berada di tahap yang muna. Mereka seharusnya bisa menghadapi Iwan. Tak hanya kaki Baki yang cedera, ia juga melukai Gaston. Gaston tahu bahwa keluarga Greenstone akan menjadi bahan tertawaan di wilayah tersebut jika dia mengaku kalah kepada seorang pria muda. Dia menginginkan sesuatu yang lain untuk membalas luka yang mereka derita dan membela kehormatan keluarga mereka. Dia menolak mengaku kalah. Bab 2742. Baiklah kalau begitu. Kedua pria lanjut usia itu merasa pasrah karena Baki dan Gaston tidak mau menyerah. Namun mereka hanyalah kerabat jauh dari keluarga Greenstone, sedangkan Baki dan Gaston merupakan keturunan langsung dan calon pewaris keluarga. Karena mereka bertekad untuk menghukum Iwan, para lelaki tua itu tidak bisa membangkang. Paman, hancurkan bajingan kecil itu sekarang juga dan tunjukkan padanya apa artinya menyeberangi keluarga Greenstone. Perintah Gaston dan menatap tajam ke arah Iwan. Dia tahu bahwa Iwan harus berbakat untuk mencapai tahap semi yang muna di usia yang begitu muda. Karena dia bermaksud melawan Iwan, dia harus menghancurkan Iwan dan menghilangkan bakatnya. Jika tidak, Iwan akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Greenstone. Ya, jawab para lelaki tua itu.
Tanpa ragu mereka mulai mendekati Iwan dari dua arah yang berbeda. Oh tidak, Rini memucap dan hatinya tenggelam. Iwan menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar berada di tahap semi yang Muna dengan mengalahkan Gaston. Tetapi tahap yang Muna adalah penghalang yang sulit bagi semua praktisi bela diri. Banyak praktisi bela diri berbakat di generasi tua atau generasi kedua akan berjuang tanpa mencapai tahap yang Muna. Merupakan suatu keajaiban bahwa Iwan berhasil mencapai tahap semi yang Muna di usianya. Jadi tidak mungkin dia bisa berada di tahap yang Muna. Sementara itu, kedua lelaki tua itu sama-sama berada di dalam tahap yang Muna dan sama-sama lebih kuat dari Gaston. Jika Iwan berada di tahap semi yang Muna, dia bukan tandingan salah satu dari orang-orang ini, apalagi bertarung melawan mereka berdua pada saat yang bersamaan. Dengan pemikiran hal itu, dia pun panik dan khawatir akan keselamatan Iwan. Baiklah, kamu harus lari sekarang sebelum mereka menyerang. Selama kamu lari sekarang, kamu harusnya bisa kabur. Dia merendahkan suaranya dan mengingatkan Iwan. Dia tahu bahwa Gaston dan Bucky bertekad untuk melawan Hu sampai akhir. Begitulah dua lelaki tua itu memutuskan untuk menyerang Hu. Hu tidak akan mempunyai peluang, jadi satu-satunya pilihan adalah lari. Karena dia berada di tahap semi yang Muna, dia mungkin bisa menang melawan. Dia tidak bisa menang melawan pria lanjut usia itu, tapi dia mungkin punya peluang untuk melarikan diri. Lari itu tidak perlu, jangan khawatir. Nona Morrison, mereka hanya tahap awal yang Muna dan tidak dapat berbuat banyak terhadap saya dengan... Jangan khawatirkan aku. Iwan menggelengkan kepalanya. Bab 2743. Berlari tidak secepat ini. Gaston salah mengira bahwa Iwan sedang berlari ketika dia mendengar percakapannya dengan Rini. Ekspresinya menjadi gelap dan dia memerintahkan kedua lelaki tua itu, "Paman, segera lakukan sebelum anak itu melarikan diri." "Ya Tuan, jangan coba-coba lari, bersiaplah untuk mati." Para lelaki tua itu mengindahkan perkataan Gaston dan masing-masing melancarkan serangan kuat ke arah Iwan. Mereka berdua berbagi pemikiran Gaston. Iwan terlalu berbakat dan memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh di masa depan. Dalam keadaan normal, seseorang harus berteman dengan bakat seperti itu atau mengabaikannya tanpa memberi mereka kesempatan untuk bangkit. Karena Gaston dan Bucky bersikeras menjadikan Iwan sebagai musuh mereka, para lelaki tua itu hanya bisa bekerja sama melawan Iwan untuk menghancurkannya di tempat secara aktif mencegahnya dari pembalasan dendam. Lari, kamu tidak akan lolos jika tidak lari sekarang." Rini merasa panik ketika mereka melancarkan serangan dan dia mendorong ke arah Iwan, mengisyaratkan dia untuk lari. Namun Iwan tetap bergeming. "Tidak apa-apa, sudah kubilang hal itu tidak perlu dilakukan. Minggir saja dan serahkan sampah ini padaku," Iwan berkata dengan tenang. Dengan kekuatannya secara keseluruhan mencapai tahap akhir alam yang Muna, Iwan tidak takut pada dua orang yang berada di tahap awal yang Muna. Namun dia membutuhkan bantuan untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan adanya Rini di sisinya, oleh karena itu Iwan dengan lembut mendorongnya ke belakang untuk mencegahnya terjebak dalam baku hantam. Dia kemudian berbalik dan menyalakan energi spiritualnya untuk menghadapi dua praktisi bela diri di hadapannya. "Sombong sekali, karena kamu ingin mati, kami akan mengabulkan permintaanmu. Ambil ini." Serangan bayangan. Kedua lelaki tua itu marah dengan sikap Iwan dan mereka masing-masing meluncurkan teknik terkuat mereka, yaitu Shadow Strike. Energi sebenarnya dalam diri mereka berkumpul di lengan mereka sampai mereka bersinar dalam lampu hijau sebelum menyerang Iwan. Karena mereka menyerang dari arah yang berbeda dan benar-benar sinkron satu sama lain, Iwan seharusnya tidak bisa menangkisnya secara bersamaan. Ini sudah berakhir. Menyaksikan betapa kuatnya serangan pria tua itu, Rini merasa sangat terpukul.
Di awalnya ingin Iwan melarikan diri tepat waktu dan dia tidak menyangka bahwa Iwan akan menolak dan malah menghadapi musuh. Ini bisa dibilang tindakan bunuh diri. Karena kedua pria tua itu bekerja sama dengan baik dan melancarkan serangan dari sudut yang berbeda. Mereka menutup semua kemungkinan rute pelarian dan sudah terlambat bagi Iwan untuk mencoba lari. Seketika dia dipenuhi dengan kekhawatiran dan keputusasaan. Bab 2744. Kamu yang meminta ini ya, kamu memang benar-benar sekarat hari ini. Bertentayan dengan keputusasaan Rini, Gaston, Bucky, dan Aurel semuanya mencibir dan menatap Iwan seolah-olah dia sudah mati. Mereka semua menyimpulkan bahwa Iwan berada di tahap semi yang munah. Jika dia mendengarkan Rini dan berlari tepat waktu, dia mungkin bisa bertahan. Namun Iwan terlalu sombong untuk menuruti nasihatnya dan bersikeras untuk bertarung. Tampaknya dia bodoh dan mereka bertiga tidak berpikir bahwa dia bisa menang karena itu tidak realistis. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Iwan pasti akan binasa dan sepertinya itu satu-satunya kemungkinan. Namun sebelum mereka sepenuhnya menikmati fantasi mereka, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka hingga ke dalam hati. Ayo, hurikan break! Iwan mendengus. Iwan melangkah maju dan mengulurkan kedua tangannya untuk meluncurkan teknik terkuatnya, yaitu hurricane break. Aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah sebelum bergabung menjadi badai dahsyat mengarah ke kedua lelaki tua itu. Karena hurricane break adalah serangan jarak jauh, ia memiliki kekuatan sumber energi potensial yang kecil dan dapat menghancurkan semua yang ada di depannya. Laki-laki lanjut usia bukanlah orang yang tepat, hanya mereka yang menjadi sasaran. Bahkan Gaston, Bucky, dan Aurel pun terjebak di tengah-tengahnya. Apa ini? Kedua lelaki tua itu tercengang. Mereka tadinya mengira bahwa Iwan hanya berada di tahap semi yang munah dan menurut mereka, Iwan tidak akan mempunyai peluang melawan mereka. Sungguh mengejutkan bahwa seseorang seperti Iwan bisa melancarkan serangan sekuat itu. Hurricane break melampaui shadow strike sejauh beberapa mil dan keduanya tidak berdaya sebelumnya. Mereka segera mencoba menghindar dan melarikan diri, tetapi jangkauan hurricane break terlalu jauh dan mereka tidak dapat melarikan diri. Tidak ada gunanya, pada saat-saat terakhir mereka tidak punya pilihan selain meluncurkan shadow strike di hurricane break milik Iwan. Setelah serangkaian suara, hurricane break milik Iwan robek shadow strike mereka dan membuat mereka terbang segera setelah itu. Hurricane break menyerang 3 orang di belakang pria lanjut usia tersebut. Gaston dan 2 lainnya tidak punya waktu untuk lari dan juga dikirim terbang. Begitu mereka mendarat, para lelaki tua dan Gaston meludahkan darah dari luka dalam yang mereka derita dan tergeletak di tanah. Laki-laki lanjut usia menerima sebagian besar pukulan dan menderita luka paling parah. Sebagai perbandingan, Gaston, Bucky, dan Aurel jauh lebih baik, namun mereka semua menderita luka dalam dengan tingkat yang berbeda-beda dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Bab 2745. Mustahil, Rini menggosok matanya tak percaya. Dia tadinya berpikir bahwa Iwan ditakdirkan untuk binasa karena menghadapi 2 praktisi bela diri di tahap yang munah. Yang membuatnya bingung adalah dia mungkin salah lagi. Tak hanya Iwan yang selamat, ia berhasil mengalahkan kedua lelaki tua itu dengan 1 pukulan dan serangannya bahkan berhasil melukai Gaston, Bucky, dan Aurel yang berdiri di belakang mereka. Itu sangat tidak nyata sehingga dia terguncang sampai ke inti. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Gaston dan yang lainnya semua terguncang oleh kekuatan hurricane break dan hati mereka tenggelam. Mereka semua berasumsi bahwa Iwan hanya berada di tahap semi yang munah karena kedua lelaki tua itu berada di tahap yang munah dan Iwan kalah jumlah. Mereka tadinya berasumsi bahwa mengalahkannya akan mudah. Mereka bahkan merencanakan untuk menghancurkannya, untuk memasukkan bakatnya ke dalam buayan.
Namun kenyataan memberikan tamparan keras bagi mereka. Iwan telah mengalahkan dua praktisi bela diri dengan satu serangan, dan akibat dari serangan itu cukup kuat untuk melukai orang lain. Sungguh sulit dipercaya, dan kalau dilihat dari kekuatan Hurricane Break, Iwan tidak mungkin berada di tahap semi yang munah, dan kemungkinan besar dia berada di tahap yang munah, bahkan mencapai tahap menengah yang munah. Seketika mereka menyadari bahwa Iwan jauh lebih tangguh dari yang mereka bayangkan, dan mereka terlalu sombong. Iwan menghela nafas setelah mengalahkan yang lain. Hurricane Break adalah serangan yang paling kuat dan menghabiskan sebagian besar energi spiritualnya. Setelah menggunakan dengan kekuatan penuh, Iwan menggunakan setidaknya setengah dari energi spiritualnya. Ini menambahkan energi spiritual yang dia gunakan untuk melawan Gaston dan Bucky. Bahkan untuk seseorang sekuat Iwan, dia mulai merasa lelah. Untungnya, Hurricane Break tidak mengecewakan dan mengalahkan semuanya dalam sekejap. Jadi Iwan merasa lega. Bagus sekali, Hu, kamu hebat. Rini pulih dari keterkejutan awal dan merasa sangat gembira. Dia lalu bergegas di sisi Iwan dengan ekspresi bersemangat. Saat dia pertama kali mengetahui Hu, dia meremehkannya karena dia hanyalah wakil presiden muda tanpa status. Namun dia berhasil mengalahkan Felton yang dikenal sebagai praktisi bela diri paling berbakat di generasi muda. Dan kemudian mengalahkan Gaston dan dua praktisi bela diri lainnya di tahap yang munah. Ini berarti Hu kemungkinan besar berada di tahap yang munah juga. Dan pandangannya tentang dirinya sepenuhnya berubah. Karena terkejut dengan kekuatan yang dia tunjukkan, Rini merasa sangat terkesan. Tentu saja, dia tidak mengetahui hal itu bahwa Hu adalah Iwan. Dia selalu penasaran dengan Iwan dan terkesan dengan bakatnya. Pada saat ini, Rini juga mengagumi Hu selain Iwan.